Kegiatan sosialisasi peningkatan dan peran masyarakat terhadap cukai ilegal di Kota Batu ini diselenggarakan oleh Satpol PP Kota Batu bekerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya untuk memberikan wawasan, pemahaman sekaligus edukasi kepada masyarakat luas agar lebih mengenal ketentuan cukai rokok sehingga bisa berperan dan membantu pemerintah dalam upaya gempur peredaran rokok ilegal sehingga akan meningkatkan pemasukan negara dari cukai rokok. Kamis 10 Agustus 2023 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 80 peserta, para anggota Linmas dari 2 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Batu, yaitu Linmas dari Desa Sidomulyo, Desa Oro-Oro Ombo, Kelurahan Temas, dan Kelurahan Sisir. Linmas Kota Batu jaya luar biasa. Linmas Kota Batu jaya luar biasa. Rokok ilegal jangan gempur. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bergilir dan bertahap sebanyak 6 kali kepada semua anggota Linmas di Kota Batu yang berjumlah total kurang lebih 1.500 anggota. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Batu Cayi SHMM, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ahmad Supriyanto beserta jajaran, Agnita Aditya Wardani, Pemeriksa Bea Cukai Pertama KPP Bea Cukai TMC Malang, Aibda Joko Pramono SH, Kanit Tipiter Satreskrim Polres Batu, dan undangan lainnya. Aku berdiri, jadilah Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Batu Cayi SHMM. Hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan pembukaan dan juga arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu yang pada pagi hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Kepada Bapak Cayi dipersilakan. Salam gempur rokok ilegal. Dalam sambutannya menjelaskan, Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada 3 prioritas penggunaan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, yaitu 50% kesejahteraan, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Kita diberi kesehatan dan kesempatan hadir dalam acara sosialisasi. Satpol PP ada 3 bidang, 1 sekretariatan. 1 bidang penegak perda, 2 bidang dinas, 3 bidang Kamdikbud. Pemanfaatan anggaran cukai ini di Satpol PP secara kegiatan sama pimpinan dibagi di masing-masing bidang. Di bidang Linmas ini yang dilakukan sekarang ini yaitu sosialisasi. Di bidang penegak perda kami kebagian nanti yang melayani media, mulai dari media cetak, online, TV, radio. Terus bidang satunya di bidang dinas, nanti medianya menggali informasi terkait barang ilegal. Terus operasi gabungan
Bapak Ibu peserta yang saya hormati, sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan Peraturan Menteri Keuangan 215/2001 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau yang disingkat DBHJHT, ada 3 prioritas penggunaan dana DBHJHT, yaitu 50% di bidang kesejahteraan, 10% di bidang penegakan hukum, yang 40% di bidang kesehatan. Nah, di Satpol PP ini pemanfaatan dana cukai ini mendapatkan 10% untuk kegiatan penegakan hukum, yang kegiatannya ada program pembinaan industri, program sosialisasi, terus program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Yang 10% itu kami kelola beberapa kegiatan, yaitu pembinaan industri untuk kegiatan pembangunan, pengelolaan, pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau atau yang disingkat KIHT. Karena program ini Satpol PP tidak melaksanakan karena di Batu ini nggak ada kawasan industri rokok. Ada satu Jogja tapi itu kecil, home industri itu, tapi itu legal, itu sah, itu yang di Jogja. Makanya tidak diambil kegiatan pembinaan industri itu. Yang kami ambil kegiatan itu program sosialisasi sebagaimana yang hari ini kita lakukan sekarang beserta dari anggota Mimnas. Ini dimulai oleh Pak Doni bidang Mimnas. Kalau yang berapa urusan bidang penegakan kerja. Terus program kegiatan sosialisasi yang melalui reklama atau iklan yang kami sebutkan tadi, yaitu ada media cetak, online, TV, media radio. Terus yang selanjutnya program kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal, yaitu pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai. Ini ada tim sendiri nanti menggali informasi. Nanti hasilnya akan dilaporkan melalui Cukai Malang melalui aplikasi Silolek. Terus kegiatan operasi bersama atau gabungan yang kami sebutkan tadi, ada Satpol PP, ada Bea Cukai, ada Polres, ada Kejaksaan. Terus nantinya dilanjutkan dengan penanganan perkara hasil gabungan tadi, operasi gabungan tadi, sampai dengan pemusnahan barang bukti. Yang tahun kemarin kami lakukan di TPA untuk pemusnahan barang bukti. Bapak Ibu peserta sosialisasi, kenapa sosialisasi ini Pak Doni yang dijadikan peserta itu Limnas? Ya, nama. Karena sesuai Permendagri 26/2020 dan Perda 7/2021 tentang penyelenggaraan anti-bom, salah satunya tugas Limnas itu mendapat tugas tambahan yaitu penegak hukum, yaitu penegakan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Makanya Bapak-bapak, Ibu Limnas dijadikan peserta sosialisasi terkait cukai ini sangat pas. Berikutnya, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, mari kita ikuti pembacaan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat kepada Bapak Imam Saiful Bakri. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat,
guna mengikuti kegiatan sosialisasi peningkatan peran masyarakat terhadap cukai ilegal. Ridhoilah dan berkatilah kami mengikuti kegiatan ini dengan baik. Untuk Kota Batu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun 2023 sebesar Rp29.110.714.000 dengan dipandu moderator Bambang Wahyudi dari Satpol PP Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber pertama Kanit Tipiter Reskrim Polres Batu Aibda Joko Pramono SH memaparkan terkait tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kewenangan kepolisian. Kepolisian Polres Batu siap berkolaborasi dengan semua pihak memutus mata rantai peredaran rokok ilegal yang beredar di masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada petugas jika melihat dan mengetahui ada peredaran rokok ilegal, dan polisi akan menjamin keamanan dan nama pihak pelapor. Nanti akan saya sampaikan nomor telepon saya ya. Mungkin nanti kalau mungkin ada yang mau bertanya, ada yang apa, atau mungkin ada yang sifatnya nanti informasi-informasi apapun, karena kita itu dari kepolisian, dari Bea Cukai, dari Satpol PP dalam hal penegakan hukum dan ataupun melaksanakan pembangunan itu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk Bapak Ibu sekalian ini yang hadir hari ini kan selaku ujung tombak yang turun langsung kepada masyarakat. Kalau toh ada informasi sifatnya masalah rokok ilegal atau apa, sampaikan saja, nggak apa-apa. Karena rokok ilegal ini merugikan siapa? Ya Bapak Ibu sekalian selaku masyarakat konsumen. Kan seperti rokok ilegal kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Melindungi, melayani dan penegakan hukum. Salah satunya di bidang saya ini di Reskrim Penegakan Hukum. Tapi nggak semata-mata kita istilahnya ada warga masyarakat yang sifatnya melakukan kesalahan sifat apalah gitu, nggak moro-moro langsung di proses hukum. Salah satunya melalui proses kayak gini nih tadi, sosialisasi, kan pencegahan seperti itu gitu. Yang nomor 2, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 ini merupakan rel kita, aturan kita dalam pelaksanaan tugas. Ini rel kita, tata cara kita dalam melaksanakan pekerjaan di kepolisian itu diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 81 di KUHP. Rel kita, seumpama kereta itu berjalan, itu nggak boleh lepas dari relnya. Kalau lepas dari rel nanti anjlok, mengakibatkan kecelakaan itu. Makanya kita diatur dalam pelaksanaan tugas itu mendasari aturan tata kerja kita. Ada batasan-batasannya. Kita melebihi kewenangan juga nggak boleh. Gitu. Ada Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kados Bapak Ibu sekalian selaku warga negara itu juga dilindungi, selaku konsumen itu dilindungi. Apa yang menjadi haknya konsumen dilindungi. Jadi antara Bapak Ibu dengan tetangga ini ada aturannya, kan gitu. Oleh ngaplok oleh, kan ngoten diatur di dalam Undang-Undang KUHP. Lanjut Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Perdagangan ini yang gimana? Ya siapa-siapa yang menyalurkan dagang utawa selaku produsen itu juga diatur. Seumpama nanti dia tidak memiliki izin memperdagangkan. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pengganti dari Undang-Undang nomor 2022. Ini namanya peraturan pengganti undang-undang. Ya, karena ada beberapa klausul frase yang ada di beberapa undang-undang itu diubah
ke Undang-Undang Cipta Kerja. Itu merupakan kewenangan dari Bea Cukai. Di undang-undangnya diatur seperti itu. Tapi polisi juga ketenakan tetap memiliki kewenangan di bidang apa? Saya aturan undang-undang. Di situ juga memiliki kewenangan terkait apa? Merek. Ono rokok, ono merek. Duit izin enggak tentang merek? Kau no, yo kena. Oh pintai sing bener iki sing yo apa kudu yo apa dianggap palsu sing yo apa beliau itu diperdagangkan, dikomersilkan untuk mencari keuntungan. Itu juga kena di undang-undang perdagangan. Kalau adanya informasi, coba cari Bapak Ibu, oh, yuk aku tak tuku rokok apa sing murah, gak kerja didoli rokok sing gak ono cukai ini. Sesuai dengan semangatnya Bapak Ibu sekalian tadi, kudu diomong, gempur. Caranya sing ya apa? Dengan mengerti seperti itu, Bapak Ibu sekalian harus memberikan informasi. Ya apa kudu dipahami terkait masalah mekanismenya ini. Kalau informasi disampaikan, ngoten nggih, disampaikan sapa Pak Lurah, Babin kene, teng Bapak Ibu sekalian mungkin nanti kan tukar nomor telepon nggih. Nah, nanti dari cukai, dari kami disampaikan, Pak, niki enten tiyang sadean teng tonggo kula. Tapi piye Pak? Engko aku di anu tonggoku ngene-ngene. Wis gampang, sing penting sampean sampekno dodolan rokok apa difoto dikirim. Rego piro ning dinggene. Gak usah kuar-kuar. Yuk, wingi aku sosialisasi sama lho dodolan kok ngono. Ah, engko ketersinggungan kok malah gelut. Jo wis pakai persuasifnya saja. Iya. Kok malah tukaran namanya antar tonggo. Kita tuangkan dalam laporan informasi. Dari situ kita sampaikan kepada pimpinan, dari pimpinan menunjuk siapa petugasnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Ngecek neng lapangan, tekon-tekon kali jenengan. Tekon-tekon ini apa? Telepon, Pak, kok gak ngetoki? Aku kok polisi, tekon yang mai sampean kok ngetoki? Ketemu neng bila, ayo ngobrol. Itu diatur di dalam SOP kita kepolisian. Polisi bisa menyaru juga, bisa nyaman, diperbolehkan. Itu. Setelahnya itu nanti kita tahu, cek bener, kita persuasif, datang ke sana, kita klarifikasi, kita cari bener ada suatu istilahnya peristiwa tindak pidana, kita lakukan proses penyidikan, proses sidik itu tadi. Karena ditemukan adanya perbuatan tindak pidana, kemudian diproses sesuai dengan kewenangan kita, ada tahapan-tahapannya, kemudian ditetapkan tersangka dan seterusnya. Kita berkas kirim ke kejaksaan, dari kejaksaan dilakukan penuntutan, pengiriman berkas perkara ke pengadilan, di pengadilan disidangkan. Setelah dinyatakan, oh iya benar terjadi perbuatan tindak pidana, siapa yang melakukan, siapa yang harus bertanggung jawab, baru diputuskan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam melaksanakan aturan undang-undang ini, kita perlu kolaborasi, kerjasama, termasuk dari Bapak Ibu sekalian ini selaku ujung tombaknya. Tidak bisa kayak kados kula, kados Bu Nita ngeten iki ngerti cepit-cepitane ning omah sing dodolan ngono iki kadang-kadang kan enggak tahu juga. Karena kita walaupun petugas juga ada keterbatasannya. Makanya perlu kerjasama kali Bapak Ibu sekalian. Laporan tadi ada laporan polisi, ada laporan pengaduan, laporan informasi dari masyarakat, kita lidik, termasuk salah satunya terkait dengan
pencegahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Joko Pramono. Kami tindak pidana tertentu pada Reskrim Polres Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Masisir, nama saya Selamat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan-peraturan perlindungan. Ini berarti yang adalah dari hilir ke hulu. Yang saya tanyakan, kalau kita menemukan, meskipun itu hanya satu hilir yang dikatakan sama Bapak, tapi ini yang diketahui satu glintir. Terus ternyata beliaunya atau penjualnya itu ada yang memproduksi di luar sana. Itulah yang kita adalah mengetahui dari hilir, tapi hulunya masih belum kita tahu. Disitulah yang letak kelemahan kita kalau untuk apakah terus bisa ditindaklanjuti apa tidak. Ini pencermatan dari Pak Slamet sangat hebat sekali ini. Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi saya sampaikan, ngono yo ngono tapi aja koyo ngono. Sing dimaksud tadi mungkin terkait dengan Bapak Slamet ini mengetahui sak lencer dong. Tetap kita lakukan proses. Prosesnya gimana? Sak lencer iki sapa sing dodol? Lah teko sing dodol iki oleh teko sapa? Buktine di semua ada buktinya, kita lakukan penelusuran sampai siapa yang produksi, itulah nanti kita lakukan proses penindakan. Sama di gunung sak lencer, bisa juga nanti di situ apakah dia mendapatkan keuntungan. Mungkin saiki ketone sak lencer, tapi gak ngerti di gunung pembubaane. Loh, pasti cekel sak lencer, sak turungi itu wis adol sampai bal-balan. Nah, kita lakukan proses. Kita istilahnya melakukan proses ini juga tidak tebang pilih, mulai bawah sampai ke atas, gitu. Jadi gak gemen-gemen juga. Walaupun saya menyampaikan tadi seperti itu, kita juga ada tata aturannya. Terkait nanti masalah masyarakat itu tadi yang istilahnya mendapatkan segelintir, tapi mosok yo koyo kate dihukumno. Sing mendapatkan keuntungan yang lebih besar siapa? Lah, itulah produsennya. Itu saya tadi sampaikan menyangkut masalah komersil. Lah, sama dia menjual sak lencer, terus hasilnya piro Pak? Mosok iya kan ngoten. Kita lakukan proses sampai engko akhirnya dadi dawa. Polisi proses wong nyolong lombok, makan lombok digawe anu nyabel dhewe. Aduh, miris Pak kadang-kadang gitu. Sekecil apapun Bapak nanti sampaikan ke kita. Dari kita nanti akan mau ngolahnya, teknisnya seperti apa kita nanti. Atas nama dari Kaslimas di Sararonggo, untuk pada kesempatan hari ini yang mulia ini, kita bersama-sama peran untuk mencegah rokok ilegal atau penggemburan rokok ilegal di desa atau di Kota Batu khususnya. Yang saya tanyakan Pak, untuk masalah pencegahan, pernahkah ada teman dan tetangga kita, rekan dari desa masing-masing yang mengetahui bahwa pembuatan rokok lebih satu kresek lah asalnya? Mohon maaf ya, misalnya saya mengetahui teman saya sendiri, nanti saya laporkan kepada Bapak Kanit misalnya itu. Apakah nanti saya mengetahui seperti itu, barang langsung saya foto, saya kirimkan kepada orang saya, dengan misalnya seperti itu. Ya Mas Dano, jangan ragu. Bapak Ibu sekalian sama menemukan adanya informasi, kita lindungi.
Kita lindungi dengan teknis yang bagaimana tadi? Semua Bapak Ibu sekalian menemukan, menginformasikan melalui HP atau mungkin ngejak ketemu dengan kita juga istilahnya nggak langsung gerusa-gerusu sehingga terus datang ke rumah sampean langsung gini, enggak. Kita hormati jenengan, diajak ketemu di mana. Setelahnya itu nanti dianggap di situ paling aman, atau mungkin jenengan datang ke kantor, atau mungkin di mana yang tempatnya tertutup. Kita saring informasi itu, kemudian kita tindak lanjuti. Sama nanti ditanyakan, Pak sampai oleh toko sopo. Nah, ya Kak, mungkin saya sebutkan, itu menjadi rahasia penyidik. Ini kewenangan penyidik, karena ada undang-undang perlindungan saksi. Ini hampir sama dengan tindak pidana korupsi. Dilindungi, siapa yang memberikan informasi kita lindungi. Ini diatur di undang-undang. Kayak Bapak Ibu sekalian menemukan suatu permasalahan sifatnya apa, kita lindungi. Harapan kami sebagai Satpol PP yang diamanati untuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau di bidang penegakan hukum. Yang pertama, karena kita ketahui bahwa anggota Linmas di Kota Batu ini juga cukup lumayan banyak, sekitar tahun ini antara 1.500 sampai 1.600 anggota. Oleh sebab itu ini adalah hal yang penting, karena kita ketahui bahwa anggota Linmas yang ada di wilayah Kota Batu ini adalah garda terdepan dalam penegakan hukum, khususnya pengawal peraturan desa. Jadi peraturan desa, peraturan kepala desa itu adalah pengawalnya adalah di anggota Linmas, yang mana dalam tugas di pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini kita berharap bahwa anggota Linmas kita bisa memberikan informasi, bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberantasan cukai ilegal di desa-desa kelurahan yang ada di wilayah Kota Batu. Jadi banyak peredaran rokok ilegal di Kota Batu ini yang berasal dari luar kota. Itulah sebabnya kami sebagai Satpol PP berharap outputnya nanti peredaran rokok ilegal di Kota Batu ini bisa diminimalisir, karena hal tersebut sangat merugikan khususnya masyarakat Kota Batu, sehingga kita juga bisa menunjang atau mensukseskan program pemerintah untuk memerangi cukai ilegal, karena dampak dari cukai ilegal ini sangat tinggi, sehingga dengan adanya pemberantasan cukai ilegal ini dibantu dengan anggota Satlinmas yang ada di Kota Batu ini lebih cepat untuk meminimalisir peredaran cukai ilegal khususnya yang ada di Kota Batu. Jadi acara hari ini dalam kerangka dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kota Batu, kami sangat apresiasi sekali karena dengan sosialisasi ini kami bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu Linmas yang ada di Kota Batu, di mana mereka ini menjadi tonggak terdepan dalam penegakan aturan hukum di Kota Batu. Targetnya dengan mengikuti sosialisasi ini, kami harapkan Bapak Ibu Linmas ini memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki dasar hukum dan memiliki misi yang sama dengan kami, visi yang sama dengan kami, untuk kedepannya bisa berkolaborasi dalam menggempur rokok ilegal yang masih ada di Kota Batu. Kolaborasinya nanti kami akan adakan pengumpulan informasi, lalu operasi bersama atau operasi gabungan Bea Cukai dengan Satpol PP. Tentu saja dalam hal ini akan melibatkan anggota Linmas yang ada di Kota Batu. Selain itu juga melalui ajang sosialisasi seperti ini, mereka juga bisa melakukan getok tular,
mereka bisa menularkan informasi yang mereka dapat di hari ini untuk selanjutnya mereka infokan kepada lingkungan terdekat di sekitar mereka. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sesi materi kedua kita mulai. Ibu Agnita Adityawardhani. Beliau kesehariannya bertugas selaku pemeriksa Bea dan Cukai di kantor Bea Cukai Malang. Semangat pagi. Siap Anda? Linmas Kota Batu. Rokok ilegal. Tepuk tangan. Sebagai tonggak terdepan dalam masyarakat yang merupakan mitra kerja kami, Bea Cukai dan Satpol PP. Untuk apa, Bapak Ibu? Dalam rangka gempur rokok ilegal, ya. Jadi kami Bea Cukai dan Pol PP ini tidak ada artinya apabila Bapak Ibu sekalian tidak mendukung kami, ya. Karena Bapak Ibu merupakan unsur penegak hukum di lapangan, di masyarakat, satuan terkecil, ya. Dan itu semua lingkungan Bapak Ibu pasti lebih tahu daripada kami. Karena itulah kami merasa perlu untuk menggandeng Bapak Ibu sekalian dalam program gempur rokok ilegal ini. Ya. Sementara itu dalam paparannya Agnita Adityawardhani, pemeriksa Bea Cukai pertama KPP Bea Cukai TMC Malang, menjelaskan tugas dan kewenangan Bea Cukai, target, sanksi, dan juga tata cara mengidentifikasi rokok ilegal. Dalam paparannya menjelaskan, target penerimaan Bea Cukai Malang per 31 Juli 2023 sudah mencapai 63% atau 13.377.520.213.000 rupiah dari target 21.165.372.312.000 rupiah. Ya, sama dengan pajak, namun cukai ini pajak yang tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai ciri dan karakteristik tertentu. Ya, cirinya ini apa? Ditetapkan oleh undang-undang. Nanti kami jelaskan lebih lanjut. Ya, asistensi terhadap bidang industri untuk menunjang perekonomian negara. Dan yang ketiga, kami juga memfasilitasi perdagangan. Itu secara struktur ada di bawah Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Kementerian Keuangan, di bawah kementerian itu unit eselon 1-nya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh seorang dirjen atau direktur jenderal. Gitu. Jadi kami ada unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Tidak semua barang itu harus dikenakan cukai seperti pajak misalnya. Ya. Karena cukai itu konsumsinya perlu dikendalikan. Barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Maka cukai itu harus dipungut, dikenakan terhadap barang-barang tersebut. Nah, namanya pungutan cukai. Nah, yang bayar cukai itu siapa, Bapak Ibu? Yang bayar? Yang bayar siapa? Konsumen. Ada lagi yang jawab lain? Perusahaan, pabrik, ya. Namun sesungguhnya yang membayar cukai itu adalah konsumen atau masyarakat. Maka itu namanya jadi pajak tidak langsung, ya. Jadi pabrik ini menjual rokoknya ada pita cukainya. Nah, yang bayar cukai siapa? Ya yang merokok, konsumen. Jadi yang benar siapa yang tadi? Konsumen. Konsumen. Ini barang kena cukai yang ada diterapkan di wilayah Republik Indonesia ada 3. Selain cukai hasil tembakau atau rokok tadi, ada juga cukai etil alkohol atau alkohol, dan juga ada cukai minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Cara pelunasannya gimana? Ada
ada dua, ada yang dilekati pita, ada juga yang pembayaran langsung. Yang dilekati pita itu untuk rokok hasil tembakau itu semua dilekati pita, ya. Jadi kalau ada rokok yang tidak dilekati pita itu sudah pasti rokok polos, ya, bodong. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu, yang namanya cukai di negara ASEAN itu tidak hanya yang tiga ini, yang tidak hanya seperti di Indonesia, tapi ada juga barang-barang lain yang juga dikenakan cukai. Apa itu? Nah, contohnya aja ini di Thailand. Waduh, kabeh dicentangi, Pak. Bisa menyelamatkan nyawa manusia hingga 2,5 juta hidup perokok di Indonesia. Ya, ini menurut penelitian Bapak Ibu. Jadi pemerintah juga sedang menggodok bersama bapak-bapak di DPR untuk pemberlakuan ekstensifikasi cukai di bidang apa ya? Di produk dua ini. Satu plastik, yang kedua minuman kemasan yang mengandung pemanis. Ini adalah capaian penerimaan bea cukai Malang sampai 31 Juli 2023 Bapak Ibu. Jadi target bea cukai Malang tahun 23 ini sebesar 21 triliun. Realisasi kami di 63% atau 13 triliun. Masih ada 5 bulan, berarti masih terus kerja keras. Gempurnya jalan juga, ya, operasi gabungannya jalan juga, sosialisasinya jalan terus. Nah, maka itu Bapak Ibu, dalam rangka mengamankan penerimaan ini, kami harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu nih. Jembatan sekian meter, jalan, ruang kelas, rumah sakit, gaji guru, vaksin, ya, dana BOS, dana BOK puskesmas untuk BLT orang miskin. Kalau penjualan rokok yang berpita cukai asli itu menurun, otomatis target ini akan terganggu. Penyaluran nanti juga akan bisa terganggu Bapak Ibu, ya. Misalkan dana saluran ke desanya nanti berkurang, karena apa ya, memang banyak sekali alokasi pengeluaran yang harus dibiayai oleh pemerintah. Tidak hanya itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai target penerimaan negara dari pita cukai. Salah satunya dengan kegiatan sosialisasi gempur peredaran rokok ilegal, serta berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk pihak tertentu untuk menjual rokok ilegal, dan melaporkan ke pihak bea cukai apabila pihak tertentu yang menawarkan atau menjual rokok ilegal, karena pelapor akan dijamin kerahasiaannya. Kita harapkan di tahun ini juga kita semakin bisa meningkatkan kerjasama untuk bisa mendapatkan temuan-temuan yang signifikan di mana terjadinya peredaran dan produksi rokok ilegal tersebut. Ya, jadi ini modusnya dari mana? Pertama polos, Pak. Polos, tidak ada pitanya. Yang kedua, pakai pita, tapi pitanya palsu. Ya, seumpamanya uang itu Pak, uang palsu itu kan beda cetakannya ya. Hologramnya juga tidak berpendar, udah gitu print-printannya juga kualitasnya tidak baik. Tidak sebaik yang asli. Nah, yang ketiga pakai pita, tapi pitanya bekas, kelontokan, lungset, ditempel nomane. Yang keempat, kelima, ini memang agak sulit dikenali, namun Bapak Ibu bisa melihat kalau di pita itu ada yang namanya personalisasi atau kode pabrik yang memproduksi. Nah, yang keempat ini memang pakai pita Pak, pakai pita, cuma pitanya wong liya, pitanya pabrik liya, ditempel nang pabrik. Nah itu ilegal, tidak boleh. Meminjam pita, jual beli pita itu tidak boleh, ilegal. Ya, jadi kalau memang pesan ke bea cukai, nebus pita di bea cukai, dibawa ke pabriknya, ya ditempelkan di produknya sendiri. Tuh. Yang kelima, terakhir ini pakai pita juga. Nah, tapi ini agak lihai nih Pak. Nah, jadi pitanya ini kudune buat rokok sing kretek. Ya,
rokok kretek, tapi kalau pengusahanya sing nakal kuwi dilengkapkan ke pita ke produk filter. Ya benar. Jadi itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena tarifnya beda, Pak. Ya, cukainya beda. Yang kretek itu lebih murah karena lintingan tenaga manusia. Kalau yang filter itu kan diproduksi mesin. Ya. Ingat, target kita kali ini sangat licik dan sangat licin. Bahkan dia pernah menyusup ke markas komando kita. Laporkan, rokok saya habis. Turun. Apa-apaan ini? Polos tanpa pita. Kamu memakan nama kos. Coba ini. Berani-berani yang pita palsu kamu kasih ke saya. Lapor, peruntukan dan personalisasi. Benar. Lanjutkan. Yuk, lanjutkan. Lapor, berpita cukai asli dan benar kan? Semua anggota skuad Karkasih pasti tahu pitanya harus robek saat dibuka. Siapa kamu? Pasti mata-mata. Ampun, ampun, ampun. Pastikan berpita cukai asli dan benar dan harus robek saat dibuka. Kalau tidak, jadi kita akan praktek langsung identifikasi. Ini saya bawa 4 ciri rokok ilegal. Jadi monggo. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan kegiatan mengidentifikasi pita cukai tahun 2023 dan rokok ilegal oleh Ava Naditya dari KPP Bea Cukai Malang menggunakan alat dengan sinar UV. Jadi ini salah satu cara yang paling gampang dan paling mudah pakai sinar UV. Jadi memudahkan kita kalau Bapak Ibu nanti pulang dari sini untuk bertugas. Nah, silakan Pak. Tadi masih ingat rokok ilegal apa aja? P kedua palsu, kemudian 2B-nya beda dan bekas. Bapak masing-masing coba diidentifikasi, boleh dibandingkan dengan rokok yang tadi. Oh, ini polos dan apa yang membedakan dari rokok atau pita cukai yang asli? Yang ini asli. Okay. Soalnya kelihatan dari warna Garuda dan
ada yang nyala di sebelah kirinya. Oke. Ya. Udah. Itu aja. Bener, ini pita cukainya asli, tapi ini bekas Pak. Ya. Jadi bekas dikletek, mungkin bisa dijelaskan kenapa kok ini bekas? Soalnya ini kalau di bekas ini udah pernah dipakai lalu ditempelkan lagi. Nah, jadi ciri-cirinya ini agak rusak. Nah, betul teman sekalian, tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi ciri-ciri yang pita cukai bekas itu dia mungkin ada yang waktu leteknya rusak atau ada yang sobek kemudian dipasang lagi, itu pita cukai bekas. Ini paling gampang dan paling banyak beredar di masyarakat. Kenapa kok paling banyak dan paling gampang? Karena emang nggak modal. Jadi ibaratnya kalau mau nakal nggak perlu ngeprint, nggak perlu kayak tadi lempeng-lempeng. Jadi kalau saya bikin rokok ilegal langsung jual tanpa pita cukai. Ini adalah rokok pita cukai palsu. Jadi Bapak Ibu, untuk informasi, pita cukai asli itu yang membuat adalah peruri, sama seperti yang membuat uang kita. Jadi hasil cetakannya udah pasti jelas, udah pasti terang warnanya, dan tidak ada ngeblur-ngeblurnya sama sekali. Mungkin bisa dibedakan kalau misalnya Bapak punya print-printan, silakan di print uang dan dibandingkan dengan uang asli, itu kan pasti beda, dari kejelasannya udah beda. Yang kedua, ngeblur. Yang kedua benar, jadi hologramnya nggak ada, waktu dikasih sinar UV nggak keluar, karena emang dia pakai kertas biasa. Kalau dari polri kan kayak tadi yang di video. Dari kretek dipindah ke rokok kita. Panjangnya. Oh iya. Jadi iya betul. Tepuk tangan dulu. Ada lagi Pak? Ada lagi mungkin yang kelihatan jelas dari jumlah batangnya. Ya. Di sini tercantum 20 batang. Di pitanya tercantum 12 batang. Tepuk tangan. Nah, kita ketemu. Di kemasannya ini tulisannya 20 batang. Tapi dia di pita cukainya, anggaplah misalnya ini pita cukai asli, dia hanya membayar atau di pita cukainya 12 batang. Jadi kan memplang pajak atau bahasa kasarnya memplang pajak 8 batang. Yang harusnya bayar cukai, yang harusnya bisa masuk penerimaan negara 8 batang. 8 batang ini kan nggak cuma satu kemasan ya Pak, dikali satu slot, dikali berapa kardus. Nah itu yang membuat kerugian negara dan disebut sebagai rokok ilegal. Yang kedua adalah di sini juga di kemasannya adalah SKM. SKM itu adalah sigaret kretek mesin. Sedangkan pita cukainya adalah sigaret kretek filter. Jadi memang tarif cukainya antara mesin dan filter itu beda. Sigaret kretek mesin itu cukainya memang paling tinggi, bisa sampai 700 sampai 800 rupiah per batang. Kalau sigaret kretek filter itu hanya 100 sampai 300 rupiah per batang. Jadi dari jumlah batangnya udah memplang pajak, tarif cukainya juga. Gitu ya, Bapak yang di depan jelas. Tepuk tangan dulu terakhir. Yang kedua. Kategori rokok ilegal ini diantaranya rokok polosan tanpa cukai, menggunakan pita cukai bekas atau palsu, dan pita cukai yang bukan peruntukannya. Dan atau pidana denda. Sudah dipidana penjara juga didenda. Dendanya apa? Paling sedikit 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali nilai cukai. Nah, bisa ketemu sama bea cukai, bisa ketemu sama teman-teman Satpol PP, dibawa ke kantor, diperiksa. Kami ada di 3 kabupaten kota, ya. Di Kota Batu ada 3 kecamatan. Ini yang kami sampai 31 Juli itu kami sudah membuat 104 berita acara tegak, ya. Sebagian dilanjutkan P21 ke kejaksaan, teman-teman kejaksaan memproses. Ini potensi kerugiannya Bapak Ibu gak main-main, 8,9 miliar, ya. 8,9 miliar ini adalah 12 juta batang rokok. Sebagai konsumen pastinya ya, kalau di sini banyak bapak-bapak yang rokok, peran sertanya jangan membeli rokok ilegal. Isinya sudah pasti kandungannya tidak ada uji tar nikotin, tidak ada izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ya, kalau kita nggak beli, konsumennya nggak ada, otomatis pabriknya ada.
bisa aja loh ngambil dari Google lah, ngambil. Untuk berulang dan juga Mas yang sudah memberikan sosialisasi mengenai ketentuan hukum di bidang cukai. Baik, memasuki sesi tanya jawab, saya buka 2 pertanyaan. Untuk rekan-rekan monggo ada yang kurang jelas monggo ditanyakan. Ada 2 hal yang saya tanyakan. Apa latar belakang dari adanya rokok ilegal di samping daripada masalah laba? Ya. Pasti kalau perusahaan nggak mau laba kurang. Nah, kenapa sampai ada rokok ilegal? Untuk masalah cukai, saya mau tanya kalau nanti bisa diperjelas. Satu rokok itu ada pajak, satu bungkus itu cukainya berapa? Kok sampai ilegal? Rokok ilegal itu 2 kali lipat dari harga ada cukainya. Jawab Pak Tony dari Dinas Sisir. Pertanyaan pertama ini benar Pak ya. Memang penerimaan cukai ini menjadi primadona karena diakui oleh 7 OPD di Kota Batu. Nah, tadi yang skema dana bagi hasil itu ya Pak ya, paling besar yang untuk Kesmas. Nah, apa sih latar belakangnya tadi Pak Tony tanya? Latar belakang rokok ilegal itu selain ekonomi, iya, harganya turun gitu Pak ya. Jadi Pak ya dalam masyarakat oknum-oknum yang mempunyai pabrik ilegal tadi, ya alasan utamanya ya tentu saja nomor 1 ya ekonomi ya Pak ya. Karena kalau kena cukai itu dari misalkan 1 pak itu 30-40% itu masuk ke setoran cukainya, ya kontribusinya itu ya tentu saja yang bersangkutan kan harus memikirkan ongkos produksinya ya, apalagi ya kalau namanya bisnis kan ada untungnya ya, otomatis benar sekali yang tadi kalau ilegal misalkan 9.000 ya, 9.000 itu mungkin bisa isi 20, mungkin kalau yang 20.000 yang legal cuma bisa 12 atau 16 ya gitu. Jadi ya tidak lain dan tidak bukan Pak, kalau orang menjalankan bisnis ilegal itu satu memang potensi keuntungannya sangat menggiurkan, apalagi mau berhadapan dan berbenturan dengan masalah hukum ya. Ibaratnya ini terus jagoan gitu loh Pak, jagoan tapi salah koridornya, tapi jalurnya salah. Nah inilah dia, makanya kenapa kita harus bersama-sama, tidak bisa sendiri. Bea cukai ini tidak bisa sendiri memberantas rokok ilegal ini ya, karena mungkin saja ya kami juga aparat hukum juga berkolaborasi. Nah mereka ini bukan tidak mungkin lebih canggih Pak modus-modusnya. Saya asli Malang Bapak Ibu. Sebelum di sini saya baru bertugas di sini kurang lebih 3 minggu. Saya pindahan dari Kalimantan Selatan. Itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai. Itu berbunyi pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai tersebut. Nah, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bu Anita tadi. Kemudian peredarannya perlu diawasi. Selain itu juga pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Hal senada disampaikan pemateri dari Kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu M. Wildan Hakim SH, Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengaman Pembangunan Strategis Kejari Batu. Dalam paparannya menjelaskan tugas pokok dan wewenang kejaksaan serta dampak dan akibat peredaran rokok ilegal. Di antaranya berdampak pada kesehatan dan berkurangnya penerimaan negara dari pajak cukai rokok. Nah, ini ciri umum rokok ilegal, merek rokok tidak dikenal. Seperti ini contoh Laris. Kalau Bapak Laris ini bungkusnya mirip dengan
rokok apa Pak? Kemudian yang sebelahnya Sekar Madu SMG ini mirip dengan kemasan rokok. Lanjut Mbak. Liquid dari vape itu mengandung nikotin sehingga wajib untuk bercukai. Nah selain itu ada minuman yang mengandung alkohol. Sekarang saya akan membahas keterkaitan antara apa sih fungsi kejaksaan di bidang cukai. Jaksa, ada yang tahu mungkin? Atau perbedaan jaksa dengan sanksi yang dibedakan berdasarkan subjek hukum. Jadi subjek hukum itu ada dua Bapak Ibu. Subjek hukum pengusaha, pabrik atau korporasi, dan yang kedua adalah subjek hukum orang perorangan. Nah ini berbeda terkait hukuman yang dijatuhkan atau diberikan nanti. 11 tahun 95 tentang cukai, yaitu unsurnya setiap orang kemudian dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas atau penjualan eceran atau tidak dilekatkan dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai. Nah, jadi tidak semua unsur pasal harus terpenuhi, melainkan salah satu saja unsur pasal terpenuhi, seseorang tersebut dapat dikenakan dengan pasal 56. Kemudian terkait ancaman hukumannya juga sama, minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dengan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Bapak Ibu juga bisa melaporkan kepada bea cukai ataupun kejaksaan, dan jangan khawatir ketika Bapak Ibu melaporkan adanya identitas dari Bapak Ibu akan kami rahasiakan. Jadi jangan khawatir. Materi kita mulai dari pagi hari tadi sampai siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambahkan pengetahuan, wawasan mengenai peredaran cukai ilegal. Bukan hanya rokok sebenarnya, ya, etil beralkohol, kemudian minuman beralkohol dan lain sebagainya. Linmas Kota Batu, rokok ilegal. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satlinmas Kota Batu. Siap. Iwan Hikmawan melaporkan.